Suatu hari ada seorang laki-laki, namanya adalah Andy. Nah, Andy kepikiran untuk bikin bisnis supaya dia punya penghasilan. Tapi hal-hal penting dalam bisnis kayak pengalaman, skill, relasi, ilmu, dan juga pengetahuan bisnis itu dia nggak punya sama sekali. Akhirnya dengan modal nekat, bisnis itu pun ya berdiri. Dan happen lah. Dan dia ngerasa senang sekali karena bisnis yang dia pengen itu udah tercapai gitu. Tapi ternyata bisnis yang dijalani itu nggak sesuai sama ekspektasi dia. Dia berekspektasi di awal kayak, wah bisnisku pasti ramai pembeli nih. Tapi yang terjadi adalah, kalau bisnisku nggak sesuai ekspektasiku ya, bisnis dijalankan pun ya sepi dan akhirnya bisnis gagal. Nah, membangun bisnis itu nggak semudah kisah Andy tadi, teman-teman. Bisnis itu ya nggak gampang. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum kita mulai usaha atau bisnis. Dan salah satu hal penting tersebut adalah dengan melakukan studi kelayakan bisnis sebelum usaha itu sendiri berdiri. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini, banyak aspek yang harus diperhatikan dan juga dipenuhi. Dan salah satunya adalah aspek keuangan. So, mari kita bahas lebih dalam mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, sedikit akan kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis adalah satu pengambilan keputusan untuk setiap sektor usaha yang akan didirikan, dikembangkan, dan diperluas ataupun diakuisisi dengan pengambilan keputusan yang cepat dan didahului oleh satu kegiatan. Kekeliruan dan kesalahan dalam menilai suatu investasi akan menyebabkan kerugian dan risiko yang besar pada usaha yang akan kita dirikan. Penilaian investasi termasuk dalam studi kelayakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya keterlanjutan investasi yang tidak menguntungkan, karena usaha Anda tidak layak atau dinamakan feasible. Lalu apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah menghindari risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Dengan pengetahuan yang mendalam yang dimiliki, mampu memberikan informasi dan pemetaan yang diperlukan agar memberikan solusi yang optimal pada bisnis Anda yang akan dimulai atau sedang berjalan. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, aspek perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada terhitungan letak dan tidak ada perhitungan dari aspek keuangan ini, nanti akan sulit untuk melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha, di mana ya perlu diperhitungkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, ketersediaan dana, dan kemampuan proyek membayar kembali dana tersebut. Dan tentunya untuk menilai apakah kedepannya proyek akan terus berkembang atau justru berhenti karena merugi. Oke, kita akan bahas apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam aspek keuangan. Yang pertama itu ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana adalah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek bisnis. Dan yang kemudian adalah sumber dana. Yang dimaksud adalah dalam bentuk apa dana tersebut nantinya akan diperoleh. Yang ketiga adalah aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas digunakan untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai kriteria dalam penilaian investasi.
Ini digunakan untuk menilai layak atau tidak layaknya suatu proyek bisnis untuk dijalankan. Oke, mungkin kita akan bahas langsung mengenai kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada aktiva tetap, dan yang kedua adalah modal kerja. Oke, kita bahas mengenai aktiva tetap. Aktiva tetap dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah aktiva tetap berwujud. Ini tuh contohnya misal ada tanah dan pengembangan lokasi, lalu bangunan dan perlengkapan, dan juga pabrik dan mesin-mesin. Dan bagian yang kedua di dalam aktiva lancar adalah aktiva tetap tidak berwujud. Contohnya misal itu adalah biaya-biaya sebelum operasional dan juga biaya pendahuluan. Oke, modal kerja. Ini adalah semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sumber dana. Nah, dalam sumber dana ini dibagi menjadi 4 bagian, lebih tepatnya 4 sumber. Yang pertama adalah modal sendiri. Jelas ya bahwasanya modal sendiri adalah modal pemilik perusahaan yang akan disetorkan. Dan yang kedua itu adalah dengan saham dan juga obligasi. Saham dan obligasi ini itu akan diterbitkan di pasar modal yang nantinya investor akan datang ke kita. Dan yang ketiga adalah kredit bank. Dalam kredit bank ini adalah kredit investasi. Selanjutnya ada sewa guna atau leasing. Di dalam sewa guna atau leasing itu adalah lembaga keuangan yang non-bank. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aliran kas atau cash flow. Cash flow itu dibagi menjadi 2 bagian. Lebih tepatnya ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam aliran kas. Yang pertama adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini yang pertama adalah kas permulaan atau initial cash flow. Yang kedua adalah kas operational atau operational cash flow. Dan yang ketiga adalah kas terminal atau terminal cash flow. Oke, hal yang kedua yang harus diperhatikan dalam aliran kas adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan hingga menghasilkan laba bersih. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kriteria dalam penilaian investasi. Di dalam kriteria penilaian investasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau poin-poin yang harus diperhatikan. Poin pertama adalah payback period. Payback period adalah berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasi yang nantinya akan kita lakukan. 2 tahun atau setahun, kita bisa lihat dari payback period. Yang selanjutnya itu adalah net present value atau NPV. Ini menunjukkan perbandingan selisih kas bersih dan jumlah investasi awal selama umur dari investasi yang ingin kita lakukan. Nah, poin berikutnya adalah internal rate of return. Internal rate of return ini menunjukkan pengembalian bunga pinjaman berdasarkan kas bersih dan umur investasi. Selanjutnya adalah profitability index. Di dalam profitability index ini itu akan menunjukkan perbandingan jumlah nilai pendapatan bersih dengan pengeluaran investasi selama umur investasi. Dan yang terakhir di dalam kriteria ini adalah average rate of return. Jelas, average of return adalah rata-rata return yang akan kita terima, yaitu perbandingan keuntungan bersih atau neto
tahunan dengan nilai investasi. Sekarang, mari kita bahas salah satu kasus studi kelayakan bisnis dalam aspek keuangan. Pesatnya pertumbuhan bisnis dan industri di kota Jogja mengakibatkan makin banyak dan makin padatnya kota tersebut. Banyak orang yang kuliah di kota Jogja, dan juga cukup banyak yang membawa keluarganya ke Jogja untuk berpariwisata dan melakukan pelatihan kerja. Di samping itu, hubungan bisnis antara kota Jogja dan kota Malang cukup banyak. Hal ini terlihat dari banyaknya barang-barang produksi yang dikirim kota Malang dan sebaliknya. Sehingga pertumbuhan lalu lintas kendaraan antara kota Jogja dan kota Malang sangat tinggi. Otomatis permintaan transportasi pun meningkat. Sementara itu, transportasi umum yang tersedia adalah bus. Tetapi kurang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Akibat meningkatnya pendapatan penduduk dan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga mereka memerlukan transportasi yang lebih nyaman, aman, dan tidak repot, juga capek. Di samping itu, untuk mengurangi biaya dibanding menggunakan mobil pribadi. Dan bagi mereka yang tidak tahu jalan menuju alamat yang dituju, maka mereka memerlukan jasa transportasi dalam jenis ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, sekarang mari kita coba menganalisa pembangunan usaha jasa travel ini berdasarkan aspek keuangan untuk menilai apakah usaha tersebut layak atau tidak layak untuk dioperasikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menetapkan dari mana sumber dana. Dalam kasus ini, sumber dana yang diperoleh berasal dari internal atau modal sendiri, yang teman-teman bisa lihat daftar nama-nama yang memberikan modalnya, sehingga total dana yang dapat dihimpun adalah sekitar 645 juta rupiah. Langkah selanjutnya adalah membuat kebutuhan biaya investasi. Berikut adalah total biaya pembangunan usaha jasa travel mobil. Teman-teman bisa lihat tabel yang telah kami sediakan dan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam investasi yang akan dilakukan ini. Sehingga dapat diperolehlah jumlah kebutuhan investasinya adalah sebesar 645 juta rupiah dengan dana yang tersedia adalah 645 juta rupiah pula. Teman-teman bisa skip video ini untuk melihat tabel ini secara rinci dan mempelajarinya. Selanjutnya kita akan lakukan langkah terakhir, yaitu menentukan penilaian investasi berdasarkan instrumen investasi yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, langsung saja yang pertama adalah payback period atau PP. Jadi payback period ini adalah berbicara mengenai penyusutan, yang mana rumus penyusutannya adalah investasi dikurang modal kerja ditambah prainvestasi dibagi dengan umur ekonomis, hingga didapatlah hasil penyusutannya adalah 80 juta per tahun. Lalu teman-teman tinggal buat tabel seperti ini, tahun, penyusutan, dan kas bersih yang dalam proses. Lalu teman-teman hitung jumlah kas bersihnya berapa akhir bulannya nanti. Dalam modal sendiri 645 juta dikurang dengan kas bersih tahun pertama sampai kas bersih tahun keempat, sehingga didapatlah hasil 2 bulan. Maka pengembalian modal atas usaha ini selama 3 tahun 2 bulan sehingga usaha ini layak diterima. Sebab hasil dari payback periodnya itu lebih kecil dari umur usaha, yaitu kurang dari 5 tahun. Oke, yang kedua adalah net present value atau NPV. Teman-teman bisa buat tabelnya seperti ini. Teman-teman bisa skip aja seperti biasa di detik ini supaya teman-teman bisa pahami lebih rinci mengenai tabel net present value. Nah, berdasarkan tabel ini dapatlah hasil dari net present value-nya adalah 85.585.926. Dan berdasarkan hasil akhir dari itu tadi, ini nilainya adalah positif. Artinya rencana usaha ini layak untuk dioperasikan. Yang ketiga adalah probability index atau PI. PI ini dapat dihitung dengan jumlah PV kas bersihnya itu dibagi dengan modal investasi kita dikali dengan 100%.
dan hasilnya adalah 1,31 kali sehingga usaha ini diterima atau PI-nya itu lebih dari 1. Nah, yang keempat adalah average of return atau ARR. ARR ini dapat dihitung dengan rata-rata IT dibagi dengan rata-rata investasi. Lalu dihitung dan akhirnya dapatlah nilai ARR-nya adalah 73,5%. Nah, berdasarkan perhitungan dari kriteria penilaian investasi average of return ini atau ARR, dapatlah rata-rata pengembalian bunga sebesar 73,5% dan ini dinyatakan diterima. Dan terakhir adalah internal rate of return atau IRR. IRR ini bisa dibuat dengan tabel seperti ini. Teman-teman bisa skip dan pahami rincian dari tabel ini. Diharapkan teman-teman bisa nanti membuat tabel yang sama. Nah, berdasarkan alat ukur IRR ini diperoleh tingkat pengembalian sebesar 28% atau di atas bunga 20%. Maka rencana usaha ini itu pun dapat diterima. Dalam studi kasus rencana pembangunan usaha jasa travel, maka dapat diambil keputusan menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut berdasarkan penilaian aspek keuangan. Nah, berdasarkan analisa tadi dari aspek keuangannya, maka rencana pembangunan usaha jasa travel layak diterima karena sebagai berikut. Nah, seluruh indikator dalam kriteria penilaian investasi semua dengan keterangan baik, mulai dari payback period, NPV, PI, ARR, dan IRR, semua dinyatakan lulus atau diterima, sehingga usaha ini layak untuk dioperasikan. Ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, see you, goodbye.